harus juga nih belajar nih yang namanya ROP nih. Ada yang bilang, udahlah pendaki-pendaki kita, kawan-kawan kita, udah nggak usah pakai ROP ngapain. Padahal itu ada tolak ukur. Tolak Penting ukur ya, Bang, kita ya? penting. Kalau emang kita nggak 100% menggunakan ROP itu teknis di lapangan, tapi setidaknya kalau ada ROP. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di channel Bocah Dieng. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita yang jelas. Pada kali ini kita akan ngobrol asal muasal dinamakan Bocah Dieng. Untuk lebih jelasnya lagi kita panggil narasumber kita. Oke, kita sekarang di sini udah bersama narasumber kita. Ada Bang Dewo di sini. Gimana Bang Dewo, sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Buat rekan-rekan sahabat Bocah Dieng, di sini ada Bang Dewo. Mungkin kita persilakan dulu Bang Dewo untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sari. Nama gue Antoni Purnawida atau disapa dengan Dewo, dari organisasi Bospala. Untuk Bospala itu organisasi pencinta alam tuh Ya. Bang ya? Ya, Bospala itu organisasi pencinta alam yang berada di wilayah RW04 Bangka 2 Selatan. Kalau Bang Dewo sendiri nih, kalau untuk apa ya namanya, menggeluti dunia pendakian gunung nih, udah dari umur berapa Bang? Ya, untuk kegiatan luar ruang atau yang disebut dengan outdoor, ya kan, gue mulai kegiatan itu dari kelas SMP ya, SMP kelas 2. Kelas 2. mulai bawa carrier ya. Alhamdulillah masih konsisten sampai saat ini. Berarti kalau di ini udah berapa tahun dah tuh, dari kelas 2 SMP ya, tuh. guys. 98. 23 tahun kan Ya, Bang. 23 Awal tahun. untuk naik gunung kemana tuh Bang? Awal naik gunung pertama kenal dunia outdoor itu camping ke Cijalu. Itu bawaannya bawa tenda pramuka, bawa kompor minyak, hujan-hujanan, pakai kolor doang. Itu juga minta izinnya juga susah. Namanya SMP kelas 2, baru diizinin kelas 3, baru mulai naik ke gunung ya. Kalau camping kan masih, ini harus bedain ya buat kawan-kawan ya. Kita camping ground atau apa, kita mainnya di bawah nih. Saya baru bermain gunung itu mungkin di SMP kelas 3, tapi perkenalannya itu di SMP kelas 2, baru camping kayak terjun mainnya. Pas mulai naik ke gunung itu naik di SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Nah sekarang gini Bang nih, alhamdulillah nih Bang, kita ada generasi nih Bang, masih SD. Alhamdulillah camping ground udah kemana-mana. Dan kemarin juga habis balik dari Sindoro nih. Yang saya mau tanya nih Bang, awal muasal nih, Abah yang namain nama Bocah Dieng itu gimana Bang? Bisa kok Bocah Dieng nih gitu, padahal dia sendiri bukan asli Dieng, orang Jakarta gitu ya kan. Ini ngomong-ngomong namanya siapa nih? Biar Musawa. Wah, Buyan Al-Musawa. Ya. Awal atau story nama Bocah Dieng ya, itu terjadi kalau nggak salah di umur dia 5 tahun ya. 5 tahun, Itu di 2015. Ya, pada saat Bospala punya event untuk pendakian massal ke Gunung Prau Jawa Tengah di Wonosobo. Berarti 5 tahun udah naik gunung Bang ya? Dia 5 tahun udah mulai diajak-ajak biasa naik ya, gunung. ya. Gunung pertama yang diinjak adalah Gunung Prau itu. Nah, berarti cuman gara-gara event doang apa karena di jalur kena, oh ini kayaknya nih Bocah nih Dieng nih, katanya sering kayak anak kampung dalam atau kayak gimana, ada gimana gitu? Ya, pada saat itu ya, mungkin kalau pada saat pergerakan itu, kenapa dinamain Bocah Dieng? Ya, karena emang lokasi kita itu emang berdekatan nama desa itu ya, Wonosobo itu kan, Prau itu terkenal sama suku anak dalam ya, dalam Dieng ya, Gimbal ya. Gimbal. Dan pada saat itu ya emang kebenaran Bian ini perdana naik langsung ke Prau, makanya langsung udah dicetusin aja namanya nih Bocah Dieng, walaupun dia bukan orang Dieng. Jadi gitu guys, awal muasalnya
karena ikut event pencinta alam Bos Pala, ya kan, naik ke Gunung Prau, balik yang tadi bilang, karena di situ dekat dengan desa Dieng, dataran tinggi Dieng. Nah dari situlah jadi spontan aja bang ya namanya. Spontan nah, ya jadi benar. spontan gitu aja. Jadi untuk namanya Bocah Dieng nggak ada histori atau apa kayak gitu. Jadi awalnya spontan aja gitu. Jadi ini Bocah Dieng lah pokoknya gitu ya. Ya, gitu jadi Dian, ya. jadi terlepas spontan, wah namanya Bocah Dieng nih. Ternyata ya sampai sekarang konsisten dia menggeluti kegiatan outdoor ini. Ya mudah-mudahan aja nih guys ya kan, buat Dian nih yang disematkan Bocah Dieng itu nggak cuma stuck di gunung daerah Dieng Wonosobo, gitu, bisa melihat buana di seluruh Indonesia, khususnya gunung-gunung Indonesia ya bang ya, kita biar ada penerusnya ya. Ya benar. Sama ini bang, kalau misalkan kan biasanya nih pendakian di bawah umur ya kasarnya, bukan di bawah umur ya, maksudnya di bawah rata-rata, kan biasanya pendaki tuh biasanya 17 tahun ke atas gitu. Nah untuk pendakian umur segini bang, hal apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu loh? Nah ini penting nih ya buat pendaki-pendaki cilik generasinya ke Bocah Dieng. Banyak hal yang harus kita siapkan ya. Apalagi Dian ini, Bocah Dieng ini masih usianya masih belia ya, masih SD ya. SD kelas berapa ya? Kelas 4. 4 ya. SD guys. Kelas 4 SD udah hobinya mainnya di kegiatan outdoor top dah. Jadi banyak yang harus dipersiapkan ya. Dari apa? Kita harus menyiapkan namanya manajemen perjalanan, manajemen perbekalan, manajemen peralatan. Itu hal dasar buat pendaki-pendaki yang buat atau kawan-kawannya Bian mau menggeluti dunia outdoor ini ya. Bukan hanya fisik aja yang fisik udah pasti. Ya kan, fisik udah pasti. Umur belia gini masih oke aja. Cuman harus dibarengi dengan namanya materi. Ya. Materi perbekalan, materi peralatan, materi logistik itu harus. Kenapa? Dia akan terbiasa. Ketika udah manajemen perbekalan, manajemen alat, dia udah tahu apa yang harus dibawa, dia akan terbiasa. Dan harus juga nih belajar nih yang namanya ROP nih. Ada yang bilang, udahlah pendaki kita, kawan-kawan kita udah nggak usah pakai ROP, ngapain? Padahal itu ada tolak ukur. Tolak ukur ya, kita ya? Penting. Kalau emang kita nggak 100% menggunakan ROP itu teknis di lapangan, tapi setidaknya kalau ada ROP, kita akan terukur pergerakan kita, istirahat kita, terjadwal bahasanya ya. Bahasanya terjadwal di jalur. Gitu, seperti itu. Oh, tuh guys ya kan. Jadi selain fisik juga kita harus segala macam harus dipersiapkan, mulai dari manajemen perjalanan, manajemen peralatan alat, itu semua harus disiapkan. Nah, yang pertama itu harus fisik udah jangan ditanya lagi, fisik sama mental guys. Fisik sama mental itu yang utama. Balik lagi, kalau misalkan bang, mau tanya lagi bang, ada kesulitan nggak bang, misalkan kesulitan tersendiri gitu ya, bawa bocah 5 tahun gitu ya kan, nggak salah lagi itu ya, Bian ya, lagi ke perahu kan masih 5 tahun. Ada kesulitan tersendiri ke bang, kan kadang gimana ya namanya bocah gitu ya kan, pengen pulang lah di tenda dingin lah atau segala macam nih ya kan, ada kesulitan tersendiri ke bang gitu. Ya, mungkin untuk Bian ya, waktu pada saat kita pergerakan ke perahu itu dia termasuk bocah yang kagak bawel dan langsung bisa menyatu dengan lingkungan dan udara di sekitar situ. Benar, pada saat itu kita pergerakan di tiban hujan ya. Di tiban hujan kita bawa bocah 5 tahun ke situ. Jujur juga, saya juga worry ya, takut juga karena perdana naik ke perahu, bukannya camping ground dulu, dia langsung naik ke pegunungan. Di situ kita di jalur ke kehujanan. Alhamdulillah dari tim, dari kru, Bos Pala yang mendampingi dia, masuk saya ya tanggap, sigap ya, tanggap dan sigap. Padahal kita juga perdana ya bawa bocah ini, perdana. Baru juga ya. Baru juga ya, Bos Pala baru ngawal bocah ini perdana ke perahu. Nah, selama pendakian kan kadang gini bang, bocah tuh ya kan, namanya bocah gitu ya kan guys ya,
kadang kita menyamakan sama kayak tidur di mana kayak gitu. Ada maksudnya keluhan-keluhan sendiri dari bocah itu sendiri bang. Ya, alhamdulillah ya untuk keluhan waktu pada saat di jalur itu, kalau semangatnya Bian pada saat itu dikawal sama orang tuanya itu, wah ngejos dah dia ngejos, benar ngejos. Walaupun cuaca di sini pada saat itu hujan dan jalur itu belum sampai saat ini, jalur perahu waktu 2015 itu masih tanah, jadi masih banyak blok-blokan lah bahasa Betawinya gitu ya kan. Dan kesulitan ya udah pasti, namanya bawa bocah perdana ya kan ke perahu itu, waduh cuacanya di perahu beda dengan pegunungan-pegunungan. Kalau udah sore begitu udah bisa minus, tapi alhamdulillah kondisi dia suhu tubuh sama lingkungan sama udara langsung menyatu pada saat itu, jadi bisa menyesuaikan. Tapi seberapa penting bang faktor maksudnya orang yang ngebawa itu penting nggak? Maksudnya dengan siapa jalannya di bocah itu penting nggak menurut abang kayak gitu? Jadi semua kegiatan itu penting ya. Dengan siapa kita berkegiatan, kemana kita berkegiatan dan tujuannya apa, itu penting ya. Ya penting ya buat teman-teman Bian nanti kalau ini jalan ke mana yang mau menggeluti dunia kegiatan outdoor ini, harus tanya dengan siapa berangkatnya, tujuannya kemana, arah tujuannya buat apa. Ya kalau teman-temannya Bian mau main atau siapa kawan-kawan di luar jalan sama siapa harus ditanya. Karena apa? Biar kita tahu nih, ada yang namanya memonitoring, namanya tim darat, biar tahu kita tujuannya kemana, arahnya sama siapa dan sama siapa berangkatnya. Tim darat itu harus tahu, kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sangat penting ya berkegiatan outdoor itu sama siapa jalannya, tujuannya kemana, manfaatnya apa, itu sangat penting itu ya. Karena kita mau main ke alam, bukan mau main kita ke mall ya. Jadi gitu ya. Berarti itu guys ya kan harus diingat seberapa pentingnya tuh, sangat penting guys ya kan bagi kita yang melakukan kegiatan aktivitas outdoor di gunung-gunung manapun, pendamping atau dengan siapa jalan tuh sangat penting, sangat berpengaruh. Nah ngomong-ngomong juga nih bang, selain Gunung Prau nih bang, kalau Bian ini kan pernah ke Sindoro juga ya, bareng lagi sama kamu juga ya. Iya benar. Nah kalau Sindoro itu gimana lagi ceritanya nih bang?